Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Maulana Rafasti dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tentang makalah yang berjudul Analisis Faktor Sosial Ekonomi dan Edukasi dalam Pencegahan Masalah Kesehatan Masyarakat, Studi Kasus Stunting pada Balita dan Penularan Tuberkulosis di Lapas. Baik, di sini bab 1 yang berisi latar belakang. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, masalah gizi kronis seperti stunting dan penyakit menular seperti tuberkulosis atau TB masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, dua jurnal yang menjadi bahan analisis dalam makalah ini mayoritas permasalahan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita dari Zulhayati dan Hidayat 2022, sedangkan jurnal kedua yang berjudul Pencegahan Penularan Tuberkulosis atau TB melalui kegiatan screening dan edukasi kepada penghuni lapas kelas 2A Metro dari Aryawati BKK 2023. Melalui analisis perbandingan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pendekatan penelitian, hasil temuan, serta kontribusi kedua jurnal terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fokus tujuan dan hasil dari masing-masing jurnal. Kemudian, bagaimana kontribusi kedua penelitian terhadap pengembangan program kesehatan masyarakat. Tujuan penulisan yang pertama, mendeskripsikan isi dan hasil masing-masing jurnal. Kemudian yang kedua, menyimpulkan kontribusi ilmiah kedua penelitian dalam konteks kesehatan masyarakat. Baik, kemudian di bab kedua berisi apa sih pengertian stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kandungan hingga awal kehidupan anak, 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya, disebabkan antara lain tenaga pendidikan ibu, pendapatan keluarga yang kurang, dan pola asuh yang tidak tepat, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian, pengertian tuberkulosis yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Penularannya melalui udara, terutama di lingkungan padat dan minim ventilasi seperti lembaga pemasyarakatan. Pencegahan TB menuntut adanya deteksi dini, screening rutin, dan edukasi perilaku hidup bersih serta sehat. Kemudian pendekatan community based health research. Kedua jurnal menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu penelitian atau kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subjek maupun objek intervensi. Tujuannya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali, memahami, dan mengatasi permasalahan kesehatan sendiri. Kemudian di bab ketiga pembahasan pertama yaitu fokus, tujuan, dan hasil dari jurnal. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan kunjungan antenatal care atau ANC dengan kejadian stunting pada balita. Makna penilaian ini adalah bahwa stunting tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perilaku kesehatan ibu selama masa kehamilan. Kemudian ada kontribusi penelitian terhadap pengembangan program kesehatan masyarakat. Yang pertama, fokus masalah. Jurnal pertama membahas masalah gizi stunting, sedangkan jurnal kedua membahas penyakit menular atau TB. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu menganalisis hubungan antar variabel, dan tujuan yang kedua bertujuan memberikan intervensi edukatif. Kemudian yang ketiga ada metodologi. Metodologi yang pertama yaitu jurnal pertama menggunakan metode survei dan uji statistik. Kemudian jurnal yang kedua lebih bersifat pengabdian masyarakat dengan observasi dan evaluasi sederhana. Kemudian kontribusi ilmiah. Jurnal pertama memperkuat literatur tentang determinan sosial kesehatan anak. Kemudian yang kedua, jurnal kedua memperkuat praktik edukasi kesehatan di komunitas tertutup. Kemudian yang kelima,
Jurnal pertama berorientasi jangka panjang atau kondisi sosial ekonomi dan tumbuh kembang anak. Kemudian jurnal kedua berorientasi jangka pendek atau peningkatan pengetahuan dan kesadaran perilaku. Kemudian bab keempat ada kesimpulan. Kesimpulannya, kedua jurnal memiliki kontribusi penting dalam bidang kesehatan masyarakat dengan fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Penelitian tentang stunting menyorot pentingnya faktor sosial ekonomi dan perilaku ibu terhadap pertumbuhan anak, sedangkan penelitian tentang TB di lapas menegaskan bahwa edukasi dan screening dini merupakan langkah kunci dalam pencegahan penyakit menular. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peningkatan kesehatan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pendekatan ilmiah dan pengabdian sosial. Kemudian yang kedua, intervensi kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan perilaku masyarakat. Kemudian yang ketiga, diperlukan tindak lanjut berupa penelitian lanjut dan edukasi berkelanjutan agar hasil yang diperoleh dapat berdampak jangka panjang. Berikut adalah daftar pusaka. Baik, terima kasih presentasi